Di soal keempat, kita diminta untuk menemukan barang yang belum pernah terjual. Nah, ini saya berharap nanti kalian bisa membayangkan ya manfaat yang diperoleh dengan belajar query ini. Misalkan Anda punya item barang yang cukup banyak. Terus proses penjualan barang itu sudah berjalan 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bertahun-tahun. Berarti barang-barang yang Anda miliki di toko itu sudah ada yang keluar, terjual. Saking banyaknya barang, misalkan Anda pengen tahu dari semua barang yang saya miliki di toko mana sih yang belum pernah terjual sama sekali. Kan tidak bisa kita hafalkan satu-satu kalau itemnya sangat banyak. Nah, dengan bantuan query, dengan bantuan komputer, dengan bantuan akses, Microsoft Access, itu kita akan dapat jawaban dengan mudah, dengan cepat. Logikanya bagaimana? Perhatikan. Tabel barang ini adalah tabel yang berisi data-data barang yang kita miliki. Bayangkan saja ini adalah gudang. Jadi barang yang tersimpan di gudang. Kalau toko kecil ya barang yang tersimpan di etalase tokomu itu. Kemudian terjadi proses penjualan. Penjualan itu datanya disimpan di sini di tabel penjualan dan di tabel detail. Tabel penjualan itu ada nota, tanggalnya, jamnya, siapa yang melayani, kasir maksudnya. Kemudian tabel detail itu fungsinya untuk mendetailkan. Jadi menunjukkan barang apa saja yang terjual oleh nota tertentu. Misalkan nota J001, barangnya itu apa saja? Berapa banyaknya? Itu disimpan di sini. Berarti yang terlibat 1 ya, tabel 1, tabel 2, tabel 3. Kalau saya punya data barang di sini, tetapi tidak pernah ada kodenya di tabel detail, kodenya ada di sini, nama barangnya ada di sini, semuanya ada di sini, tetapi kode barang ini tidak pernah muncul di tabel detail, tidak pernah diisikan ke tabel detail, berarti logikanya barang itu tidak pernah terjual. Karena yang terjual itu pasti datanya akan tersimpan di sini. Kode barangnya berapa? Oh ini, berarti terjual. Sedangkan kalau tetap berada di sini tidak pernah isi di dalam tabel detail, berarti barangnya itu ada itu maksudnya ada di gudang, ada di etalase, tetapi tidak pernah ditransaksikan. Itu logikanya. Ya, sekarang cara cepat menemukannya bagaimana? Kita menggunakan query yang disebut unmatched. Buatnya seperti ini. Anda masuk ke query wizard. Di sini ada pilihan find unmatched query. Di OK. Nah, pertama yang harus Anda pilih adalah which table or query contains record you want in the query result. Jadi yang pertama harus Anda pilih adalah sumber tabel yang nantinya ingin dicek data yang ada di dalamnya. Di sini berarti yang saya tunjuk adalah tabel barang. Kemudian yang kedua yang harus Anda pilih itu adalah tabel yang dipakai untuk ngecek. Tadi kan saya sudah ajari logikanya. Datanya tersimpan di sini. Yang terjual berarti tersimpan di sini. Berarti tabel detail ini adalah tabel yang dipakai untuk ngecek terjual atau tidaknya data yang ada di tabel barang, ya kan? Berarti kalau sumbernya tabel barang yang digunakan untuk ngecek adalah tabel di detail. Oke? Ngeceknya lewat mana? Ngeceknya lewat relasinya. Apa berarti? Kode barang di sini, betul, tabel barang berelasi dengan kode barang yang ada di tabel detail. Ini diklik tengahnya ya. Setelah itu di next. Kalau sudah, tinggal kita cocokkan dengan tampilan ya, dengan tampilan yang ada di soal. Ada di soal itu mintanya tampilan apa saja.
Tampilannya misalkan yang diminta adalah kode barang, nama barang, harga barang. Kode barang, nama barang, harga barang. Oke. Maka kita masukkan kode barang, nama barang, harga barang. Kalau sudah kita simpan. Ya. Kita simpan dengan nama apa di sini? Barang yang belum pernah terjual. Finish. Perhatikan, inilah barang-barang atau list data barang yang belum pernah terjual. Kita buktikan, ada nggak BR09 di sini? Tabel detail, kita cek. Dari semua kode barang yang dipakai atau tersimpan di tabel detail, belum ada satupun yang tertulis BR009. Berarti BR009 ini memang betul belum pernah ditransaksikan. Kalau suatu saat BR009 ini ditransaksikan, tersimpan ke dalam tabel detail, maka secara otomatis query unmatched ini akan menghilangkan data BR009 atau BR009 tidak akan muncul di sini. Kita buktikan ya. Ya, save dulu dan close. Kita buka tabel penjualan. Misalkan ada penjualan ke-7 terjadi tanggal hari ini. Ya. Kemudian pukulnya pukul 16.00. Yang melayani kasirnya adalah Rupianti. Apa barang yang terjual? Yang terjual itu diisi di sini BR009. Jumlahnya berapa? 10 misalkan. Berarti BR009 terjual. Oke. Saya close, kita cek barang yang belum pernah terjual, double klik. BR09 hilang dari sini. Kenapa? Karena sudah sempat terjual. Datanya masuk di sini. Oh, ini. Jadi query itu hanya pencerminan, diingat-ingat. Apapun yang dimunculkan oleh query itu berarti sumber tabelnya yang mempengaruhi. Ya. Oke. Ini yang disebut dengan unmatched query. Ya, digunakan untuk mencari atau menemukan data-data yang tidak sama ya, menurut kolom relasinya ya, dari dua tabel yang saling berelasi. Ini nanti pencocokan datanya itu sama atau tidak sama itu menggunakan kolom relasinya. Seperti ini, yang dicocokkan berarti kode barang dan kode barang. Nah, itu cerita tentang query yang ketiga, jenis yang ketiga. Kemudian ada jenis yang keempat. Kita lihat soalnya lagi. Di jenis yang keempat ini kita diminta untuk memunculkan data yang tanggalnya harus 19 Mei 2016 atau yang tanggalnya hanya 19 Mei 2016 saja. Apa susunan kolomnya? Tanggal dan nama barang. Tanggal dan nama barang. Berarti kalau saya membuat query desain, maka sumbernya adalah tabel apa? Tanggal itu ada tabel penjualan dan nama barang ada di sini. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak ini dilanjutkan untuk membuat query? Loh, tabelnya tidak berelasi loh. Di sini ya berelasi, tapi pada saat kita membuat query, dua tabel ini kan tidak berelasi langsung. Jawabannya tidak boleh dilanjutkan. Kalau pengen dilanjutkan, maka Anda harus melibatkan tabel detail di tengah-tengahnya. Ya, ini kita tarik saja masuk, tarik dari sini. Nah, kalau sudah seperti ini boleh lanjut, karena masing-masing sudah berelasi.
Apa yang kita inginkan? Ada tanggal, ada nama barang. Kalau di run kan muncul datanya. Nah, tugas berikutnya adalah yang diminta hanya tanggal 19 saja. Berarti data ini saja yang diminta muncul. Yang ini tidak boleh muncul atau data yang lain tidak boleh muncul. Maka kita lakukan namanya syarat, pemberian syarat atau kriteria. Di kolom mana? Ya di kolom tanggal. Kita ketikkan 19 bulannya 5 Mei 2016, enter. Pada saat kita enter, karena tipenya adalah tanggal atau date, maka akan muncul nah ini misalkan ini kolom bertipe date time ya. Ini kalau dikasih syarat ya, dikasih syarat itu munculnya seperti ini. Ini tanda crash depan dan belakang ini tidak usah Anda ketik, Anda cukup ngetik tanggal saja. Selama kolomnya bertipe date time, kolom tabelnya itu date time, maka otomatis dia akan diberikan tanda crash ya, seperti ini. Nah, kemudian kita run, maka Anda lihat di sini yang muncul adalah yang tanggalnya 19 Mei saja 2016. Selain itu tidak akan dimunculkan. Ini namanya query bersyarat. Oke. Kemudian misalkan saya ingin nambah syarat lagi. Syarat yang berikutnya misalkan saya hubungkan dengan nama. Yang namanya Buyung Upi. Jadi ketik di sini. Buyung Upi. Enter. Nah, ini juga akan memunculkan tanda ya. Kalau kolomnya kolom bertipe short text, maka dia akan memunculkan petik double depan dan belakangnya. Jadi ini apa yang kita cari atau kriterianya, nilai kriterianya, petik doublenya ada di depan dan di belakang muncul secara otomatis. Kenapa? Karena yang kita berikan kriteria kolomnya bertipe short text. Dan ini nanti kalau kita run akan muncul datanya. Loh Pak, kalau misalkan saya sudah ngetik kriteria tetapi malah nggak muncul bagaimana? Ya, jawabannya adalah bisa jadi karena datanya memang tidak ditemukan, atau yang kedua Anda salah ngetik kriteria. Misal Buyung Upi itu harusnya disepasi, ternyata Anda tidak nyepasi, berarti tertulisnya Buyung Upi tanpa spasi. Carilah data yang tanggal 19 Mei, kemudian nama barangnya Buyung Upi tanpa spasi, muncul nggak? Nggak ada. Kenapa? Ya karena memang nggak ada. Dia akan melakukan proses filter data kan. Pada saat difilter ternyata nggak ketemu, ya nggak ketemu. Kalau ketemu ya ketemu. Mau ketemunya 1, mau ketemunya 2, mau ketemunya 3 dan seterusnya. Itu terserah. Pokoknya ketemu kan. Kalau tidak ketemu ya seperti ini. Maka Anda pada saat melakukan pemberian nilai kriteria ini harus hati-hati, karena nilai yang diketikkan di sini itu yang akan dicocokkan dengan yang sudah tersimpan di dalam tabel. Ada enggak nilai seperti ini? Kemudian untuk tipe short text ya itu juga bisa dilakukan namanya pendekatan ya, kriteria pendekatan. Misalkan saya ingin menampilkan data yang ya nama-nama barang kan di sini saya hapus dulu ya. Nama-nama barang kan di sini banyak ya. Saya pengen menampilkan yang huruf depannya D, itu bagaimana? Maka Anda bisa ketikkan D bintang, gitu aja. Enter, lihat ya. D bintang enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita cukup ngetikkan D bintang ya, enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
tampilkan data penjualan yang tanggalnya 19 Mei 2016, nama barangnya itu huruf awalnya D, setelah huruf D itu bebas. DA, DB, DA, DO, dan seterusnya. Bebas. Maka jika memang ada data seperti itu, akan muncul semua. Ini contohnya. Ini kan Denko Madu, yang ini Denko 3+, kan beda ya, tapi huruf depannya D. Seperti itu. Ini namanya kriteria pendekatan. Itu hanya berlaku di kolom bertipe short tag. Kemudian saya tambahkan misalkan kolom yang numerik ya, jumlah ini ya, jumlah terjual maksudnya. Nah, ini saya hapus dulu biar datanya muncul lebih banyak. Misalkan saya ingin memunculkan data yang jumlah terjualnya di atas 10. Ini kan kolom bertipe number ya. Berarti kriterianya adalah kriteria numerik. Numerik itu berarti bisa menggunakan operator lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Itu bisa. Saya mau yang lebih besar 10, berarti lebih besar 10. Enter. Pada saat kita menggunakan kolom bertipe numerik, catatannya apa? Kolom bertipe numerik dapat menggunakan operator match. Seperti apa? Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya. Kemudian ya sama dengan sendiri. Dan apa lagi? Tidak sama dengan. Contohnya ini. Nah, misalkan kayak ini. Ya. Jadi di sini nanti bisa kita berikan. Maksudnya gimana? Tampilkan data penjualan yang tanggalnya 19 Mei 2016 yang jumlah terjualnya di atas 10. Nah, kalau di run akan muncul. Ini loh yang di atas 10. Dan kita bisa mengkombinasi kriteria-kriteria di sini atau syarat-syarat di sini. Anda kombinasi sesuai kebutuhan. Ini disebut dengan query bersyarat.